warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini ada beberapa bahasan, terutama kan di pertemuan keempat ini mungkin sebelum aku masuk di materi yang pembahasan dosen itu, kira-kira ada yang mau nyampein nggak yang kemarin disampaikan sama dosen itu apa aja? Mungkin, ayo. Kira-kira kemarin materinya yang disampaikan dosen itu apa aja? Mengenai convert, Mas, mengubah file di convert gitu. Nge-convert itu ngubah file apa? exe Oh, yang sama DLL, Mbak. Mas. file exist sama DLL itu. Oh ya, oke. Terus apa lagi? Udah exist sama DLL ya. Oke, terus. sama itu apa? Itulah apa akses apa ya? Modifier. Modifier itu. Ya. Ngerangin public, private, sama apa lagi? Protected internet juga. Privat dan internal gitu. Oke. Sama inheritance itu kemarin udah belum ya enggak? Oh iya, ya Mas. Ya itu juga. Oh ya, oke. Mungkin aku membahas iki mumpung agak speedrun ya materinya, jadi aku mungkin nanti kalau misalkan jelaskannya kecepatan atau gimana atau kurang jelas langsung bisa ngomong aja ya. Oke, mulai dari yang pertama itu bahas XC sama DLL sama XC terlalu duluan mungkin. Oh ya, mungkin sebelumnya oke. Antara file DLL sama XC itu udah paham belum? Maksudnya gimana? Nek belum paham ya tak jelaskan gitu loh Mas. Kalau dari saya kurang begitu, Mas. Kurang begitu paham, Mas. Kenapa gitu paham? Oke. Iya, kemarin soal Pak Tio pakainya VS Code juga aku ya pernah pakai VS Code kurang gimana gitu kalau misalkan di C#. Oke, host minta izin share coba. Udah. Oke. Sebentar itu dulu. Ya, udah. Coba. Oke. Ini aku tadi udah nyoba beberapa yang kayak gini, cuman ini aku mau buktikan jelasin aja. Kalau misalkan yang DLL, oh ya maaf sebelumnya aku nggak bikin note kayak Mas Zaidan itu materi ya. Gini, kalau DLL ya, misalkan, aduh ini kata-katanya kurang kurang berkenan. Ya, pokoknya kan gini. Untuk DLL, aku pakai yang min aja deh, biar aman. Misalkan gini, ini kan internal dulu. Ini kan pakai SVM kemarin, static void itu. Nah, terus misalkan di sini kan kita membuat kelas baru aja dulu. Ini ada kelas kan kemarin itu ditunjukkan X sama DLL itu. Kalau aku kasih contoh misalkan agak ramai ini. Di sini misalkan kemarin itu nama hewan gitu aja ya, kelas hewan gitu. Terus tak kasih sini misalkan string nama aja. Terus misalkan sini ada public void suara gitu. Terus console write-nya misalkan nama hewannya apalah, ayam. Terus ini kan antara
kelas hewan, iya sering nama, udah. Sering nama nggak usah deh, biar nggak kemana-mana. Oke, kan ini aku bikin kelas hewan gini ya, terus tak panggil di sini pakai hewan namanya misalkan ayam, penyu, itu kan. Oh iya, ini kayaknya ada dua. Bentar, ada dua yang keren. Tak dulu aja deh. Errornya apa? Bername cannot name. Nah, ini kan muncul kayak gini kan. Nah, itu kalau misalkan kita run lewat Visual Studio, yang mana compile-nya langsung muncul kayak gini, terus press any key itu close this Windows kan gitu. Nah, itu nanti kan pas di filenya di sini kan ada cuman main.cs gini kan. Nah, itu tuh yang dimaksud file exe sama DLL. Kan kemarin itu Pak Tio itu pakainya VS Code. Nah, kalau misalkan di sini di Visual Studio itu nanti makanya build gini aja, pakai build gini. Nah, ini udah berhasil build satu substitute dan lain-lain. Terus kita cek di bagian direktorinya, misalkan misalkan sini ada week 4. Terus oh iya, aduh ngapain buka sini tadi. Di bin debug net 6. Nah, di sini ada week 4. Ya, sebentar. Week 4 DLL sama week 4 yang exe. Nah, yang exe ini dia itu resembles atau resembles aja. Yang exe itu dia kayak main class-nya. Jadi yang buat untuk mengeksekusi. Nah, sedangkan yang DLL ini dia itu isinya kelas-kelas. Dia itu isinya fungsi-fungsi yang digunakan untuk mensupport si exe ini. Jadi si DLL ini nggak bisa di-run sendiri. Nah, itu misalkan pengen ngeran isinya DLL itu harus pakai yang exe dulu itu. Nah, yang di exe itu nggak perlu DLL buat run. Soalnya dia bisa run sendiri pakai main gitu. Nah, cuman yang kemarin itu yang dimaksud itu antara DLL sama yang exe itu, yang DLL ini isinya itu kayak fungsi-fungsi dan gimana? Dan aku mau nanya, ini di teman-teman screen-nya Gozi jalan apa enggak? Kelihatan. Maksudnya Macet, Mas. macet ya? Sebentar. Jalan, Mas. Nggak ada kursornya. Ya Allah, bukan. Aku jelaskan lama-lama. Enggak bilang pada ya, astaga. Ya, makanya ada yang aneh gitu, guys. Anjay. Ya, oke, makasih. Astagfirullahaladzim. Ini udah kelihatan sini. Kelihatan, Mas, kelihatan. Oke. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, tak ulang lagi ya. Di sini kan ada Sini kan ada fungsi main tadi ya, class main gitu. Class main yang digunakan untuk mengeksekusi. Nah, main ini dia itu ngambil kelas lain kan, buat menjalankan. Sini kan ngambil dari kelasnya hewan itu buat objek ayam ini, gitu. Nah, itu kalau misalkan dijelaskan di sininya mungkin kayak gitu. Nah, terus kalau yang file DLL sama yang exe tadi, yaitu misalkan sini Visual Studio itu nanti tinggal klik kanan terus build ini, klik build. Nah, itu nanti langsung otomatis jalan sini dibuildkan gini. Nah, terus nanti yang file DLL sama exe-nya udah jadi. Nah, terus Mas kok enggak ada di sini gitu. Nah, file DLL sama exe-nya itu nanti di bagian debug di net 6-nya itu. Nah, kalau misalkan pengen akses dari Solution Explorer-nya,
itu nanti lihat ini bin, debug, terus net 6 ini, nah ini ada ini week for DLL sama week for exe itu. Nah kalau misalkan di sini kan mungkin nggak bisa kan ya, kalau misalkan diklik kan kayak gini munculnya. Nah mungkin gampangnya pas tak buka di bagian Explorer, nah ini kan ada DLL sama week for ini. Nah DLL ini itu fungsinya itu kayak sebagai supportnya aja, jadi kayak kelas-kelasnya, fungsinya, metode-metodenya itu nanti di bagian DLL. Nah DLL itu singkatannya dari Dynamic Link Library kalau nggak salah, ya itu. Link library maksudnya itu jadi itu semacam library buat menghubungkan sama si exe. Nah sedangkan exe itu kayak execution atau apa, ya itulah pokoknya buat mengeksekusi itu exe. Jadi si exe ini bisa run sendiri tanpa DLL. Nah sedangkan yang DLL ini butuh exe untuk mengangkat isinya gitu. Nah misalkan ini tak kasih contoh yang week for ini pas diklik, nah kira-kira ada yang tahu nggak pas diklik kok langsung keluar, kenapa? Karena gak ada yang Nah betul, karena pas di bagian sini itu nggak ada yang nahan, misalkan nggak tahu sini read line kita pakai sendiri. Nah ini kan buat nahan, misalkan pas ke sini, oh ya belum dibuat lagi astaga, buat lagi, coba malah buka. Nah sini akan muncul. Nah di sini itu ditahan itu soalnya tadi tak kasih read line atau dia butuh inputan dulu sebelum di end dulu. Nah di sini butuh inputan, entahnya apa inputannya, ntar di enter baru dia close. Tuh. Oh ya, sebelumnya maaf dulu ini ada dan sebentar. Film yang berjudul The
Oke, mungkin kita lanjut dulu tentang DLL tadi. Nah, itu misalkan cara pengen lihatnya ya. Ini aku belum tahu ini bisa apa enggak. Kalau dilihat lewat ini, enggak bisa ternyata. Ternyata udah di-build ke bahasa mesin, jadi enggak bisa kelihatan. Nah, itu nanti untuk cara yang bikin file DLL sama file exe-nya itu lewat situ. Tuh. Kan soalnya kan nanti kan bikin bikin aplikasi pakai GUI dan segalanya itu. Nah, itu nanti bisa mungkin pisah project itu bisa. Jadi kan misalkan gini, kan seharusnya kan kalau bikin file DLL atau library-nya itu biasanya pakai bikin project baru. Jadi misalkan sini bikin new item, terus pakai apa? Ada ya? Pakai yang class library. Mana class library? Kok nggak ada di sini ya? Wah, ternyata saya tidak ada di sini. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang class library kalau nggak salah. Gimana ya? Class library. Iya, kalau di punya kalian ada mungkin yaitu pakai yang class library. Class library itu nanti isinya template kayak buat template buat library-nya. Nanti kalau misalkan pengen pas di main-nya itu pakai reference-nya mana ya? Reference. Itu nanti aja deh pas udah masuk di user interface-nya. Oke, sampai DLL sama exe itu ada yang perlu ditanyakan nggak? DLL sama exe. Oh ya, gampang ya. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, ini kemarin itu kan bahasnya itu ada access modifier sama access modifier sama inheritance. Nah, itu mungkin pas inheritance agak bingung ya, agak ini maksudnya gimana, ini buat apa dan Permisi sebagainya Mas, itu. mau tanya. Ya itu nah. Itu yang di folder yang bin tadi itu kan punyanya Masnya itu ada week 4 DLL, week 4 exe gitu. Itu yang dicontohin kemarin sama Pak Tio itu kalau pas itu langsung exe-nya aja kok beda gitu. Jadi Nah, itu kemarin itu kan gini, kemarin itu kan Pak Tio itu pakai pakai VS Code ya. Nah, itu kan pas tak lihat, oh ya ini kayaknya agak beda, terus pas bikin exe-nya juga agak beda. Nah, itu gini, kemarin itu kan dia pakai VS Code, terus itu bisa dibuka langsung itu karena belum kayak istilahnya belum di compile mungkin. Jadi kayak pas dilihat di bagian folder folder explorernya yang di VS Code itu, dia pas itu bisa dieditkan. Nah, itu dia kayaknya ngeran lewat situ, cuman dia di bagian access-nya itu harus compile dulu. Nah, sedangkan yang tadi itu kayak istilahnya mungkin lebih cepat gitu loh. Jadi dia udah udah dibangun dulu pakai ini. Jadi dia langsung run gitu aja, kayak pas di Python gitu. Nah, makanya pas coba dibuka pakai Notepad++ atau pakai yang lainnya gitu, nah ini isinya kayak bahasa mesin gitu. Atau mungkin ada yang mau koreksi? Soal penjelasannya. Setahu gitu. Jadi kan kemarin Pak Tio pas buat file DLL sama exe-nya itu langsung new file gitu kan kemarin. Di compile dulu Mas. Cuma langsung jadi satu file exe gitu bisa, terus jadi satu file DLL gitu. Nggak dipisah week 4 DLL sama week 4 exe gitu. Nah, ya itu aku kemarin
Gimana, dikompil gimana? lewat terminal anunya itu VS Code. Oh, iya itu apa? Oh iya Pak, wajib VS Code-nya. VS Code-nya itu berarti kan apa? Pak Tikman itu nge-build-nya itu lewat situ, lewat apa? Lewat terminalnya itu. Lewat terminal VS Code, terus dia di-compile terus jadi exe. Nah, exe-nya itu ya langsung run gitu. Nah, cuman kalau yang di Visual Studio itu pakainya itu tinggal nge-build gini. Cuman aku kalau ditanya apa kira-kira bedanya apa, itu aku dulu C# pakai Visual Studio Code itu cuman pas tak coba bikin PBO-nya, cuman nggak sampai bikin file exe sama DLL. Nah, file exe sama DLL-nya aku baru bikin di Visual Studio. Jadi aku kurang kurang tahu ngompil jadi Excel-nya di terminal tuh bisa emang kayak nge-build gitu. Nah, cuman kan kalau di Visual Studio itu kayak lebih dimudahkan gitu loh, tinggal klik kanan build gitu. Kalau misalkan kurang jelas mungkin ada yang mau menambahkan gitu. Aku soalnya kalau VS Code nggak dulu pernah pakai C#, cuman apa ya kayak nge-compile-nya sama Visual Studio kan juga beda, terus beberapa snippet-nya juga nggak langsung otomatis gitu. Makanya aku pindah di sini. Tuh, aku soalnya belum explore lebih jauh kalau misalnya yang VS Code. Itu mungkin maaf nggak seberapa jawab. Baik Mas, makasih. Oke. Misalkan kalau mau lebih explore lagi mungkin bisa kayak searching sini aja sih, misalkan ini how to build DLL atau exe gitu, DLL exe Visual Studio Code bisa. Nanti dia pakai di terminal, kalau yang lainnya aku nggak kurang tahu juga. Pakainya di Visual Studio itu mungkin. Nah itu. Ada pertanyaan lagi soal DLL sama exe? Iya tadi yang bertanya lagi apa intinya kayak gimana intinya? Kok bisa beda di Visual Studio kita sama Visual Studio kita lah? Apa gimana? Iya, kan yang dicontohkan Pak Tio itu setelah di compile itu jadi file satu cuma exe gitu loh. Kalau misalnya buat DLL ya satu DLL. Cuma yang di Visual Studio itu kan ada dua file terpisah gitu. Jadi week 4 exe sama week 4 DLL. Itu sebenarnya gini. Sebenarnya kalau misalkan aku cuman buat kelas gini. Misalkan aku cuman buat kelas hewan gini, itu tanpa main, itu nanti yang dibikin cuman yang DLL aja. Nggak ada file exe-nya. Soalnya file exe itu ada karena ada class main itu. Nah, kenapa kok kemarin kok langsung kenapa kok munculnya satu-satu? Nah, itu soalnya pisah-pisah compile-nya, yang satu yang kemarin kan beda beda main sama beda class-nya kan beda file kan kemarin. Kalau nggak salah. Ya, beda file JS-nya. Nah, itu yang pengaruh yang ini, yang class-nya ini. Nah, berhubung Dek punya aku ini langsung jadi satu, yang antara main sama class-nya cuma beda kelas ya. Beda kelas itu. Nah, maka pas di build itu langsung bikin dua. Yang DLL itu kelas hewan, yang exe itu yang kelas main.
Kalau pengen nyoba mungkin tak cobain juga sih. Kalau sini apa nih? Wih, tinggal 10 menit ya. Anunya, meet-nya. Ya, sebentar. Tak cobain itu dulu ya. Aduh. Misalkan ini aku cuman bikin bikin kelas 1 gini. Kelas 1 tak kasih cuman ya halo gitu. Save, langsung error. Hahaha. Bentar. Jangan. Kelas 1 namespace, kalau langsung pakai public terus sini oh ya metode juga sih ini kan pas di run kan nggak ada apa-apanya soalnya dia nggak dieksekusi. Coba ini pas run yang tadi ya gara-gara apa ada apa-apanya jadi dia malah lari run ke yang lain, ke yang ada mainnya. Soalnya baca historinya itu yang terakhir kan yang di main ini. Coba tak reboot, tak build lagi. Ya ini dihapus tuh tapi ya ini itulah coba dulu soalnya ini kan pas punya gue itu ada nggak ada kan, ini dia cuma ada di LL-nya aja. Aku dapat referensi Nggak ada bisa exe-nya dipakai soalnya nih. di sini aku nggak bikin main. Halo bos. Yang mana? Gimana? Ya gimana? Aku ngelag ya. Ya gimana? Enggak. Presentku kelihatan nggak? Masih belum keluar. Loading sih Bang. Sumpah sih ngandean ya Allah. Iku ya STW. Betul ya? Urung sih. Loading. Nek misalnya menawa link apa website. Oke, tak kirim linknya. Itu referencing sing buat kalau misal exit ya dia. Dan oh ya ini kalau misalkan pengen exit jadi misalkan ini ini udah kelihatan kan ini screen-nya? Lihat. Oke. Ini tak hapus misalkan DLL-nya terus masuk di ini tak ganti ini pakai yang iya sebentar gitu pakai bisa nggak ya? Oh ya bisa. Maka ini tak lagi mereka
Public like kan nggak ada. Public like this. Oke, udah. Ya itu ininya nggak tahu masalah apa nih. Program is one more. Weh, harus publik anjir. Oh iya dah. Saya ada 2 minta sih. Kayaknya dari yang ini kayaknya. Ya, mainku ada 2 di double. Mainku antara main yang ini sama yang ini kegabung jadi nggak bisa. Ya, mungkin bisa ya ngomong aja dah. Itu biar bisa lanjut aja materinya. Tapi yang tadi nanyanya udah paham kan ya? Udah agak paham, Mas. Oh. Yang belum pahamnya yang mana emang ya? Ya, yang linknya dikirim itu masih belum nyoba kan. Oh ya, oke. Harus Oke, tak lanjut aja deh. Kalau ya. yang DLL sama Excel tadi kan kurang lebih udah kan ya. Yang belum dijelaskan yang ndek linknya itu. Aku soalnya belum nyoba juga. Aku tadi pakai referen mana ya tadi? Aku ada kayaknya kok buat yang mana tadi? Dia bedanya yang apa ya? Bukan. Udah tak hapus kayaknya. Ya, tak hapus. Ya, itulah. Nanti saya ada lagi. Oke, masuk deh bagian yang access modifier. Oh yes. Kan access modifier itu ada berapa? Ada yang dipakai ya. Yang dipakai aja, yang sekiranya dipakai itu kan ada apa? Misalkan sini aku bikin string. Kan yang best practice-nya itu pakainya private kan ya. Private kalau misalkan di Visual Studio di C# itu nanti dia langsung otomatis. Jadi kalau misalkan tidak dikasih public atau protected atau yang lainnya itu langsung otomatis ke private gitu. Nah, terus ada public juga. Public hewan-hewannya apa? Oke, string jenis. Terus ini ada apa lagi? Yang dipakai kemarin protected ya, protected sama internal ya. Protected sama internal. Nah, mungkin dari 4 ini kan meskipun ada lebih ya, ada yang private protected atau protected internal dan lain-lain itu. Nah, mungkin dari yang private, public, protected sama yang internal ada yang mau jelasin nggak? Kira-kira bedanya apa? Baik, ini enaknya gimana? Kalau publik itu bisa diakses dari mana aja. Kalau internal itu untuk di dalam satu assembly